Waalaikumsalam. Haikal. Sini masuk Kang. Hari ini panas banget ya, mana haus ini. Ya nih bawaannya pengen minum yang segar-segar gitu. Gak kebayang ya nanti kalau bulan puasa cuacanya pasti lebih panas dari ini. Ya elah Didin, malah dibayangin lagi. Ya elah gimana gak dibayangin, ntar tengah siang lapar, haus. Gimana nanti bulan Ramadan, lebih dari ini mungkin ya. Ya udah ambil minum dulu lah. Ya elah anak. Oh iya. Guys, lihat deh. Ramadan bentar lagi loh. Gak kerasa banget ya? Lah iya. Hamin berapa sih? Loh. Hah? Hamin 10? Hah? Demen nih, nanti pasti banyak acara bukber di masjid-masjid. Lah kamu mau diin kemakan wae. Kan memang gitu, nanti kan pasti banyak acara bukber. Tapi sadar gak sih, bulan Ramadan gini tuh kita semangatnya waktu awal-awal doang. Tapi iya juga sih, 10 hari pertama Sab tarawih pasti penuh sampai akhir. Pas pertengahan kosong. Ya itu sih justru ujiannya untuk kita semua, apakah kita taat atau tidak dalam menjalankan ibadah puasa. Masya Allah. Kedatangan dari mana nih? Mantap. Tapi ya sadar gak sih, kita tuh kayak susah banget keluar dari zona gak konsisten. Zona gak konsisten ibadah. Dan kejadian kayak gitu tuh pasti terulang-ulang. Iya wajar sih, karena keimanan kita tuh kadang naik, kadang turun. Iya sih, kalau itu mah harus merubah diri kita dulu gitu, memperbaiki apa tujuan ibadah kita, tujuan puasa kita, tujuan tarawih kita. Jangan-jangan masih ada niat tarawihnya cari yang cakep. Parah nih. Ya udahlah, jangan bikin yang itu, mending kita nonton aja kajian Ustadz Boleh. Syarif Hidayat. Boleh. Kita nonton yuk. BTW, kalian suka nonton kajian Ustadz Syarif gak? Oh, Ustaz Syarif. Iya. Yang dosen IAIN Yang Universitas Bandung. Oh iya nih, ada video terbaru dari beliau tentang keutamaan bulan Ramadan. Siapa tahu menambah semangat kita di bulan Ramadan. Wah, mantap tuh, cocok buat prepare Ramadan. Iya boleh. Ya kayak gini nih, Maldax. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wa furqan al-ayat. Sahabat IAFI Bandung rahimakumullah, sahabat hikmah Ramadan yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walau melalui media seperti ini kita dapat berjumpa di udara. Harapan kita semoga aktivitas ibadah wabil khusus saum Ramadan kita jalani saat ini diterima Allah sebagai amal soleh bakal kita menuju alam akhirat. Sahabat YP Bandung rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bahwa Ramadan merupakan bulan penuh dengan berkah. Keberkahan Ramadan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri di dalam hadis riwayat Imam Ahmad umpamanya, dan hadis ini statusnya hadis sahih, derajatnya sahih. Rasulullah SAW pernah mengatakan, qad ja'akum syahrun Ramadanu syahrun mubarakun. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sahabat IAP rahimakumullah, sahabat, bahwa kita harus memahami bahwa ini disebut
keberkahan itu, al-barokah dalam bahasa Arabnya, bukan terkait dengan urusan dunia. Sejatinya barokah, sebagaimana dikatakan oleh ulama, adalah subutul khair, tetapnya kebaikan dalam satu perkara. Artinya bahwa bulan berkah, bulan Ramadan disebut bulan berkah, karena di dalam Ramadan itu banyak kebaikan. Sebagaimana tadi dikatakan dalam mukadimah surat Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Maka dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa keberkahan Ramadan itu tak lepas daripada turunnya Al-Qur'an pada bulan tersebut. Karena setiap perkara yang berkaitan dengan Al-Qur'an pasti akan menjadi sesuatu yang agung, sesuatu yang istimewa. Termasuk bulan Ramadan yang kita jalani saat ini adalah salah satu bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, dipilih olehnya sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka wajar kalau kemudian kalau di dalam bulan Ramadan itu banyak masyarakat yang memanfaatkannya dengan tadarusan, membaca Quran ayat demi ayat, atau satu ain ke ain yang lain saling memperhatikan, yaitu yang disebut tadarusan. Memang Rasulullah SAW tiap malam didatangi Jibril alaihissalam untuk mengkaji Al-Quran. Sehingga kalau orang di dalam bulan Ramadan ini tak pernah membaca Al-Quran, sejatinya ia kehilangan keberkahan. Makanya sempatkan, mungkin dengan cara satu ayat, dua ayat, atau mungkin idealnya satu hari satu juz. Sehingga jumlah hari di dalam Ramadan yaitu 30 hari sampai 30 juz selesai. Kemudian keberkahan Ramadan juga tentu saja terkait dengan ibadah saum yang kita jalani. Karena dalam hadis riwayat Ahmad yang tadi dibaca, maka Rasulullah SAW mengatakan ibtaradallahu alaikum siyamahu. Pada bulan Ramadan itu Allah mewajibkan atas kalian saum. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 185 pun dikatakan paman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan tersebut, yaitu orang masuk ke bulan tersebut, maka hendaklah ia melaksanakan saum. Karena kalau ada orang yang berani tidak menunaikan ibadah saum pada bulan Ramadan, ini menampakkan kekufuran yang nyata. Dia mengingkari kewajiban saum. Sehingga bagaimana mungkin orang seperti ini memperoleh keberkahan Ramadan? Sementara keberkahan Ramadan sangat erat dengan diwajibkannya saum pada bulan tersebut. Wajar kalau kemudian nanti ada di akhir Ramadan, sering kita dengar para mubalik menyampaikan satu hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan rogiba ampu rojulin, celaka, rugi pampu secara harfiah tentunya orang itu tersungkur ke dalam tanah. Ya. Siapa? Yaitu man adroka Ramadan, siapa yang bertemu dengan Ramadan, suman salaho, kemudian ia lepas dari Ramadan, qabla ayyug farolahu, sebelum ia diampuni dosanya. Kenapa dia tidak diampuni dosa? Ya tentu diantaranya dia tidak pernah melaksanakan saum Ramadan. Karena kita lihat dalam hadis yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menunaikan ibadah saum pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, pasti dosanya akan diampuni. Karena itu kalau orang berani tidak melaksanakan saum, padahal ia orang yang tidak punya udzur yang dibenarkan untuk meninggalkan saum, maka dia orang-orang fasik, berdosa besar, dan tidak mungkin memperoleh keberkahan Ramadan. Kemudian apa berkah Ramadan berikutnya? Dalam hadis tersebut juga dikatakan bahwa tuftahu fihi abwabul jannah. Keberkahan Ramadan itu adalah dibukakan pada bulan tersebut berbagai pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sekaligus sebaliknya pada bulan tersebut ditutup rapat berbagai pintu neraka. Sahabat Yafi Bandung rahimakumullah, tentu yang dimaksud adalah bahwa orang yang melakukan saum dengan benar memaknai makna saum sejatinya, itu bisa dengan saumnya membuka berbagai aktivitas
yang akan menyebabkan dirinya masuk ke surga. Sebaliknya dengan saum itu pula orang akan terhindar dari berbagai penyebab yang bisa menjerumuskannya ke dalam api neraka. Nah, ini keberkahan Ramadan yang dirasakan oleh terutama orang-orang yang saum, yaitu yang mendapat kebaikan, subutul khair, tetapnya kebaikan pada dirinya karena ia menunaikan perintah Allah dan Allah berikan berbagai pahala yang berlipat ganda di dalam bulan Ramadan. Aktivitas sunnah saja di bulan Ramadan akan nilai seperti wajib di luar Ramadan. Sebaliknya, yang menunaikan ibadah-ibadah wajib akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat di luar Ramadan. Ini berkah terkait dengan kaitan dengan Ramadan, yaitu keberkahan bagi seorang muslim, seorang beriman. Nanti kelak pada yaumul qiyamah ketika datang menghadap Allah, maka ia akan bahagia dengan saumnya. Kenapa? Karena pahalanya yang luar biasa. Nah, inilah keberkahan. Dan ada juga kelanjutannya dari hadis itu, yaitu watugalu sayatin. Watugalu fi sayatin, di rantai atau bahasa kita dicangcang kalau bahasa Sundanya, setan-setan, artinya hal-hal yang menyebabkan perkara yang dosa itu oleh Allah dipersempit, termasuk oleh orang yang saum dipersempit ruangnya, karena dengan saum maka ia bisa mengendalikan emosinya. Terakhir, dalam kaitan hadis yang tadi riwayat Imam Ahmad itu, bahwa keberkahan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah SAW, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Bulan Ramadan padanya ada satu malam yang nilai ibadah padanya itu lebih baik daripada 1000 bulan, sekitar 83 tahun lebih. Orang yang melaksanakan sholat bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sholatnya itu adalah lebih baik sepanjang dibandingkan ia sholat 83 yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Ikhwatul iman, sahabat IAP Bandung rahimakumullah, kesimpulan daripada materi pembahasan kali ini yaitu terkait dengan keberkahan Ramadan. Dengan demikian bahwa berkah Ramadan itu adalah adanya peluang-peluang amal soleh yang Allah sediakan sepanjang 30 hari. Sepanjang Ramadan yang kita lalui tahun ini, kita manfaatkan dengan berbagai aktivitas, yaitu diantaranya berinteraksi dengan Quran, memperbanyak baca Quran sebagai sunnah Rasulullah, kemudian juga makna saum yang harus kita jiwantahkan, bukan hanya lapar dan menahan haus semata, tetapi saum yang memiliki spirit yang bisa menyebabkan kita membuka pulang-pulang surgaan dan menutup pulang-pulang pinerakaan. Demikian mungkin yang dapat sampaikan kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikannya. Alafu minkum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kegiatan Ramadan tahun ini harus lebih produktif dan kegiatannya bermanfaat.